Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Semoga Mas Bro semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan diberikan umur yang manfaat. Amin. Di video kali ini saya mau share cara ganti busi. Sekalian kita bahas tipis-tipis mengenai terkait busi ya Mas Bro. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita pretelin dulu 3 buah skrupnya. Dilanjutkan dengan melepaskan bodi atau panel penutup mesinnya. Selanjutnya kita lepaskan cap atau tutup businya Mas Bro. Untuk melepaskannya dengan cara diungkit seperti itu ya Mas Bro. Nah, kalau pakai jari itu susah untuk melepasnya. Ini alatnya ya Mas Bro. Kalau bawaan dari Yamaha, inilah dia dua nih untuk bongkar pasang busi ya. Tapi saya nggak pakai alat ini. Udah lama saya nggak pakai ini Mas Bro. Saya makainya alat yang lain ya. Nah, ini alatnya Mas Bro. Toolnya soket mereknya Takiro. Untuk busi Mio C ini 16 mm ya Mas Bro. Ukurannya seperti ini. Ini ada magnetnya ya Mas Bro. Jadi businya itu nempel di sini, nggak jatuh nanti. Seperti itu. Ini soketnya ukurannya setengah in ya Mas Bro. Kemudian untuk ratchetnya saya adanya yang ini. Cuman ratchetnya ini matanya ini 1/4 in. Sedangkan ininya soketnya setengah in. Jadi harus pakai adaptor ya Mas Bro. Adaptor soket namanya. Ini alatnya, ini adaptor. Jadi ini cara nyebutnya itu seperti ini. Ini sebutannya adaptor female 1/4 in, male setengah in. Nah gitu Mas Bro. Jadi ini masuk ke sini. Nah seperti ini. Kemudian yang ini 1/4 ini masuk ke sini. Nah seperti itu Mas Bro. Nah gini, nanti kira-kira seperti ini. Kalau buka, perhatikan ininya kita setel melawan arah jarum jam gini nanti. Kira-kira seperti itu Mas Bro. Pakai kunci ini lebih cepat Mas Bro. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita masukkan ya Mas Bro ini.
Setelah dirasa sudah kendor, biar cepet melepaskannya, kita buka pakai jari aja ya Mas Bro. Udah ya Mas Bro, seperti ini. Nah, jadi businya itu nggak jatuh, dia tetap lengket di dalam kunci soketnya karena ini ada magnetnya Mas Bro. Nah, nariknya pun agak keras sedikit ya karena mengandung magnet nih. Nah, ini Mas Bro buktinya, ini ada magnetnya Mas Bro di dalam nih. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian ini saya pakai busi orinya punya Myoji GT Mas Bro. Ini nomor serinya CR6H SA. Jangan meleset dari angka ini ya Mas Bro, nanti pengaruh ke pengapiannya. Kalau nggak sesuai nanti kadang-kadang dia itu berepet Mas Bro, langsamnya nggak dapat ya. Nah, ini masih baru ya Mas Bro. Kalau dibandingkan dengan busi yang lama, nah ini perbandingannya Mas Bro. Oke. Terus di sininya pun ada tertulis ya Mas Bro. Nah ini dia, CR6HSA NGK, ada R-nya Mas Bro. Nah ini juga di sini tertulis CR6HSA. Caranya gini ya Mas Bro. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita colokkan aja gini. Oke. Langsung aja kita colokkannya Mas Bro, masukkan ke dalam. Selanjutnya kita pasang cap atau tutup businya kembali Mas Bro. Pastikan rapat ya, ditandai dengan bunyi krek gitu Mas Bro. Kalau udah bunyi krek gitu berarti udah mencengkram itu tutup businya, mencengkram ke businya dia, seperti itu. Selanjutnya kita tes ya Mas Bro, kita hidupkan motornya. Selanjutnya kita pasang kembali bodi atau panel penutup mesinnya. Dilanjutkan dengan memasang kembali 3 buah sekrupnya Mas Bro.
Jadi cara bongkar pasangnya seperti itu ya Mas Bro. Sekarang kita lanjut, kita bahas busi bekasnya Mas Bro, seperti apa kondisinya. Karena kondisi busi ini bisa mewakili keadaan pembakaran pada mesin kita ya Mas Bro. Seperti yang kita lihat di sini kan, yang perlu kita perhatikan itu bagian ini, elektrodenya ini Mas Bro. Elektroda ini sama ini. Kalau kita perhatikan di sini kan, ini warnanya abu-abu ini Mas Bro. Ini abu-abu, kemudian ininya juga abu-abu, dan di bagian sininya ini agak merah bata. Ini berarti pembakarannya itu normal ya Mas Bro. Ada yang bilang normal, ada yang bilang sempurna lah. Tapi kalau di buku kitab undang-undang Mio GT itu ini disebutnya pembakarannya normal Mas Bro. Pembakaran yang normal itu warna businya itu abu-abu. Kalau nggak normal berarti ada yang salah itu Mas Bro, harus dibawa ke bengkel dibetulin. Gimana cara merawat busi ini Mas Bro? Dan juga kapan saatnya ganti busi? Ya kan Mas Bro? Sambil ngerokok Mas Bro. Jadi kalau untuk masalah perawatan busi ini, menurut kitabnya Mio GT ini per 3000 km. Jadi ngerawatnya itu ya ini dibersihkan semua Mas Bro, menggunakan sikat kawat atau sikat kuningan atau kertas amplas ya Mas Bro. Dibersihkan sampai bersih kayak seperti baru. Nah, kemudian kapan saatnya ganti busi ini? Kalau menurut kitabnya Undang-Undang Mio GT itu, penggantian busi ini per 6000 km Mas Bro. Per 6000 itu diganti. Lalu gimana kalau misalkan busi ini setelah lewat 6000 km tetap dipakai? Kalau misalkan sampean maksain gitu kan Mas Bro, ya enggak masalah, terserah sampean Mas Bro. Mau pakai lebih dari 6000 km, istilah kasare sampai sak jebole busi yo nggak apa-apa. Cuman menurut saya ya, kalau udah lewat dari 6000 km itu kemampuan busi dalam pengapiannya itu sudah menurun itu Mas Bro. Karena pengapiannya udah menurun, berarti bahan bakar yang dikabutkan di dalam ruang chamber itu nggak kebakar semuanya. Akhirnya tenaga yang dihasilkan itu kurang Mas Bro. Nah, terus yang dapat kita rasakan itu motor ini jalannya jadi lelet Mas Bro, seperti itu. Nah, yo hidup sih tetap hidup motor itu Mas Bro, gelondong ya tetap gelondong, cuman ya tenaganya kurang seperti itu Mas Bro. Karena udah lewat kan masanya, disarankan itu kan 6000 km diganti. Nah, kemudian 3000 km-nya itu dirawat, dibersihkan. Itu aja ini kalau masalah busi. Kalau ganti busi jangan sembarangan ya Mas Bro. Itu sangat pengaruh sekali ke performa Mas Bro. Seperti itu. Jadi jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.